Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat. Jadi ini akan kita lanjutkan mengenai exercise 2. Nah, ini comparing two treatments. Jadi ini ya. Jadi soal nomor 1 ini kayak gini dia. Jadi a civil engineer tested two different types, A and B, of special reinforced concrete beam. Jadi ada penguat untuk betonnya ya. He made 9 test beam, 5 A's and 4 B's. Jadi 5 yang type A, 4 type B. And measure the strength of each. Jadi mengukur kekuatan dari masing-masing. From the following strength data, data in code units, he wants to decide whether there is any real difference between the two types. What assumptions does he need to draw conclusions? And what might he conclude? Give reason for your answer. Jadi intinya kita mau lihat apakah ada perbedaan signifikan antara type A and type B ini. Kemudian datanya juga udah dikasih. Katanya sih 5A, 4B ya, tapi di sini kan 55. Makanya aku kasih important. Dari soal tersebut memiliki kelebihan data pada tipe B, sehingga akan dieliminasi salah satunya. Nah, aku pilih yang angka 72. Kenapa? Karena aku pikir ini data berulang gitu ya. Tapi itu bebas teman-teman sih, harusnya mau yang mana aja. Oke, kemudian ini cara jawabnya. Karena pada soal tidak dapatkan historical data, maka kita akan menggunakan t-distribution. Gitu ya. Jadi skemanya kalau nggak ada historical data, kita pakai t-distribution. Jadi historical data ini buat external reference distribution. Kenapa biasanya ini agak susah dilakukan? Karena membutuhkan data yang banyak, historical data yang banyak, akurat dan tersimpan tentunya. Karena kan biasanya susah untuk kita dapatkan yang datanya seperti itu gitu ya. Nah, karena kita nggak pakai randomization, itu nanti agak sulit perhitungan ya. Maka sebenarnya yang termudah yang dapat kita lakukan adalah menggunakan internal reference distribution atau t-distribution. Dan kalau penggunaan t-distribution itu ada asumsi yang harus kita penuhi. Yang pertama, dia harus NIID or normally identically and independently distributed, yang berdasarkan random sampling. Nanti pengambilannya juga random sampling ya, seperti itu. Kemudian data dimasukkan ke dalam table dan dilakukan perhitungan. Jadi ini YA, ini YB, ini ada 5 perhitungan, totalnya sekian, rata-ratanya sekian. Ini teman-teman bisa lakukan ya di Google Sheet atau di Excel juga. Kemudian YB dia cuma 4 kan. Dia ini rata-ratanya sekian. Kemudian kalau dikuadratkan dapat sekian. Ini juga penting nanti untuk mencari reference ya sebenarnya. Variance. Nah ini dia. Dari data yang ada, kita harus mencari variance dari data A dan data B. Jadi variance A itu cara nyarinya gimana? Jadi SA kuadrat sama dengan sigma dari YA kuadrat dikurang sigma YA kuadrat per NA. Per NA min 1 gitu ya. Nah, jadi tapi nanti teman-teman dapat lihat video nanti. Jadi sebenarnya itu perlunya jadi kayak gini aja. Jadi jadi misalnya yang ini ya. Kita misalnya SA dulu ya, SA kuadrat ya, itu variance-nya ya. Berarti sebenarnya kita cuma perlu antara yang bar sama yang enggak gitu loh. Nah, berarti kalau yang ini berarti dia 72 dikurangin 84,4 gitu. Jadi kayak contohnya yang ini. Oke. Coba kita lihat ya biar kebayang juga. Nah, ini.
Jadi kan rumusnya sebenarnya ini ya. Jadi sigma, jadi agak susah tadi kayaknya yang rumus Bapak tadi, tapi kayak gini dia. Sigma S kuadrat sama dengan sigma buka kurung XI min X bar kuadrat per N min 1 gitu ya. Nah ini sebenarnya sama aja nanti hasilnya. Jadi kalau kayak gitu berarti kita misalnya kita copy-nya. Oke. Kita copy, kemudian kita pergi ke exercise tadi. Kemudian kita akan paste ya di sini contohnya. Oh, maaf, keganggu dia. Oke, di sini. Nah, kayak gini sebenarnya. Jadi kita cuman perlu cari ini kan. Nah, ini kan sigma, berarti nanti masing-masing dihitung ya. Berarti nanti kita ada X pertama apa? 72 dikurang X barnya 84,4, ini dikuadratin. Nanti ditambah 81 dikurang 84,4 dikuadratin ditambah berapa tuh? 98 dikurang 84 dikuadratin ditambah 82 dikurang 84 84,4 dikuadratin ditambah terakhir nih 89 dikurang 84,4 kuadrat sorry kuadratnya di luar dong, kok di dalam, sorry ini kuadrat gini kan. Nah ini semua kita bagi N-1 berarti di sini 4 ya. Nah kalau kita dapatkan hasilnya nanti ya pastinya dia akan kita dapatkan berapa, kita intip dulu ya. Yang varians A itu 94,3. Nah, kemudian dengan hal yang sama si SB itu akan didapatkan 344,25. Kemudian itu kan masih varians masing-masing. Kemudian kita kan kalau untuk mencari nilai t distribution nantinya harus pool variance atau yang dipasangkan gitu atau gabungannya gitu ya caranya. Berarti nanti derajat kebebasan dari SA, derajat kebebasan dari B dikalikan ya sama variance masing-masing, dibagikan total derajat kebebasannya. Jadi kalau misalnya VA itu berarti kan si A itu kan punya 5, berarti 4. Berarti nanti dia itu sebenarnya, ini enggak aku tuliskan sih, berarti 4 dikali 94,3 ditambah ini kan SA itu kan, kemudian ditambah 3 dikalikan 344,25 terus dibagikan sama 7 ya, atau 9 kurang 2 yang akan didapatkan segini gitu. Ini dia. Nah, akan dicari nilai T0 dengan asumsi null hipotesis atau delta sama dengan 0. Null hipotesis dia nganggapannya ini eta A sama dengan eta B atau nggak ada perbedaan antara mereka itu. Atau dibilang ini si eta itu sebenarnya apa ya, min kalau nggak salah ya si eta itu sebutannya di sini. Nah jadi kalau sebenarnya itu berarti kan eta A dikurang eta B sama dengan 0, maka delta itu ini delta sebenarnya, ini nilai delta berarti kan 0. Jadi kita masukkan YB bar min YS bar itu kita udah dapat dari pengurangan ini rata-rata mereka tuh kita dapatkan hasilnya. Nah kemudian min delta 0 nya 0, kemudian S kuadrat tadi kita udah dapat 201,421 dibagi NB, berarti NB itu 5, NB itu 4, NA itu 5, ya udah kayak gitu deh. Nah, berarti nanti kalau aku tuliskan dia kayak gini sebenarnya. Tapi ini aku nggak hitung ya, jadi aku pakai Excel kemarin, jadi nggak. Berarti 84,4 ya. Ya ini data A dan data B. Oke, berarti sebentar. YB min YS. Ya bebas saja sih sebenarnya 84,4. Nanti di sini 64 dikurang 64,71, 64,75 gitu kan. Kemudian dikurang delta 0-nya ini sama dengan 0. Ya, ingat ya itu 0. Kemudian akar dari
S kuadrat kan kita udah tahu yang pool variance-nya tadi 201,421 dibagi, misalnya kita pakai yang A dulu ya, A itu kan 5, ditambah 201,421 dibagi 4. Nah, hasilnya itu adalah 2,064. Nah, itu dia. Kalau kalian cari hasilnya. Kemudian kita langsung lihat aja di t-table. Ini kan ada one tail sama two tail. Hati-hati kita cuma pakai one tail ya. Karena kalau two tail itu dia dua gini dia dipakainya. Misalnya tailnya itu ini sama yang ini. Padahal kita kan cuma satu aja gitu loh. Ya kan? Ya. Jadi gini, two tail. Ini dia one tail. Tetap one tail. Jelek banget ya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Jadi kita lihat di sini derajat kebebasan kita kan 7 atau n-1. N total ya, nt ya. Kok min 1 min 2. Berarti kan 11 min 2 kan 9 min 2, sorry. 9 min 2, 5. Ini kan dari 5 sama 4 ya. Ini yang A, ini yang B. Mendapatnya 7 gitu ya. Oke, kemudian kita lihat. Kan kita T0-nya 2,064. 2,064 kan ada di antara ini sama ini. Kemudian kita yang interpolasi aja. Berarti kita kan dapat datanya kan ini kan. Berarti kalau misalnya kita tuliskan dia 8,95 di sini 1,895 di sini 0,05, kemudian 2,064 di sini X kita nggak tahu, 2,365 di sini 0,025, tinggal kita interpolasi aja ya antara ini antara ini dan ini 1, 2, 3, 4 ya. Nih, X 0,025 min 0,05 kurang 0,025. Oke. Dari t-table dapatkan nilai probability sebesar 4,1%, di mana ini below 5%, less than 5%, menyebabkan dua data, yakni data A dan data B memiliki perbedaan yang signifikan, maka null hipotesis ditolak, diterima dia sebutannya apa lagi ya? Kok lupa ya? Bentar. Kita cek dulu di sini. Lupa benar. Maaf ya, kok bisa lupa. Alternative hipotesis. Jadi kan kalau null hipotesis itu, kalau dia null hipotesis, berarti kan dia ini bisa aku kupas nggak ya guys? Bisa, mantap. Kita masukkan ke exercise 2. Nah, aku soalnya nggak masukin ini, harusnya ini dimasukin ya, ditulisin lah minimal. Nah, oke, nice. Jadi ini dia. Alternatifnya kan eta A sama dengan eta B, atau nanti kalau mereka diselisihkan 0, atau eta A kecil eta B, atau eta B atau eta A lebih besar daripada eta B. Ini sama aja sebenarnya. Ini dia alternatif hipotesis kita, kan harus ada ini antara ini dua kan. Kalau dua-duanya berarti nanti two tail ya kan. Kita cuma satu aja gitu, atau bukan dan gitu ya. Oke. Kemudian karena dia di bawah 5, H0 itu di reject, kemudian H1 diterima. Kemudian nomor 2. Jadi nomor 2 itu every 90 minutes routine readings are made of the level of asbestos fiber present in the air of the industrial plant. A salesperson claimed that spraying with chemical S142 could be beneficial. Arrangements were made for a comparative trial and the plant itself. For consecutive readings, the first without S142 and the second with S142. Kan without and with ya. Jadi ada 8634. Oke. In the light of past data collected without S142 given below. Jadi kita pakai external reference distribution ya, karena diberikan historical data di sini. Coba kita lihat tadi ada readingsnya 1 without dan with. Karena berurutan 8634. Average 7 dan 3,5. Kemudian kalau difference-nya min
Sebenarnya sama aja, mau dikebalikin jadi 3,5 juga 7 kurang 3,5 nggak apa-apa sebenarnya. Tapi intinya, kan yang dibandingkan cuma dua data yang berdekatan atau dua konsekutif data. Maka sebenarnya kalau kita akan ekstrak ini ke dalam tabel yang calculate average difference historical data itu, kita nggak boleh 10 atau bahkan 16. Jadi kita ikutin data mereka itu ya 2 gitu. Jadi masing-masing 2. Jadi ya berarti kita mulai dari min 1. Jadi caranya itu November 2 itu, jadi kalau misalnya di Google Sheet-nya nanti kalian kayak gini bikinnya. Data November 2 turun jadi November 3. Tapi ini tuliskan ya, 9, 10, 9, sampai terusnya November 3 juga sampai November 6. Jadi kayak satu data gitu diurutkan. Nah, kemudian nanti cuman perlu gini aja, berarti kita kosong 2 data. Kenapa? Karena kan kita perlu datanya itu untuk digabungkan, kemudian nanti akan dikurangkan di perhitungan berikutnya ya, atau lihatlah ini. Jadi coba minimal kan data kedua, kalau misalnya data 1 Y-1 di mana pula kita dapat datanya gitu kan. Jadi minimal 2 pun Y0 kan nggak ada ya, berarti kan ya minimal 3 lah ya, biar nanti hasilnya Y1 gitu kan. Nah gitu. Jadi nanti coba kita masukkan N sama dengan, untuk yang ini ya, coba kita lihat. N sama dengan 3 ya. Berarti ini normal nih, masuk akal. Berarti Y3 ditambah Y4 bagi 2 dikurang Y2 kurang Y1, benar kan? Per 2 gitu ya. Nah, ini adalah data 2 yang kosong di awal. 2 data kosong di awal. Nah, makanya kita kosongin. Nih, untuk perhitungan berikutnya sama aja. Berarti nanti bergerak dia, berarti nanti salah N4 ya. Berarti D sama dengan Y4 tambah Y5 dibagi 2 dikurang berapa tuh? Y3 min Y2 per 2 gitu ya. Y4 tambah Y5. Berarti kalau Y4 tambah Y5 ada di mana itu? Y4 tambah Y5. Di sini ya, berarti Y4 kan 1, 2, 3, 4. Ini. Kemudian dikurang ini ditambah dong. Kan ini mau dijumlahin terus dirata-ratain. Ya, kemudian Y3 tambah Y2. Y3 tambah Y2 berarti yang ini. Ini sama ini gitu. Ya, sampai berurut pada akhirnya kan di sini kan lebih 1 ya. Misalnya kita punya ada 100 data. Kalau misalnya N kita bikin sampai ke 100, berarti ini kan N101. 101 kan nggak ada datanya, berarti nanti 101 N101 ditambah N100. Aduh, gimana ya? Kecepatan aku ngomong kayaknya. Berarti kan ini kan misalnya data kita punya 100. Berarti kan kalau dalam rumus itu D sama dengan N aja, berarti ini Y100 ditambah Y101 per 2. Ini nggak ada nilainya, berarti yang ini kita nggak bisa masukkan lagi ke dalam table, makanya ini kita kosongkan gitu loh. Nah, ternyata setelah dihitung dari 77 perbedaan 77 differences, there's only one value that lower than min 1,35, itu min 4. Kemudian 1/77 kali 100% adalah 1,2987%, atau dia lower than 5%. Maka ini null hipotesis ditolak, alternatif diterima. Kemudian S142 itu working significantly. Oke. Kejawab ya. Nah, sebenarnya nomor 4 itu sama aja sebenarnya sama nomor 1, mirip lah aku bilang ya. Jadi intinya ada 15 judges rate to randomly allocated brands of beer A and B according to test scale 1 to 10. Nah, jadi ada brand A, brand B seperti ini. Stating assumption, test the hypothesis the eta A sama dengan eta B against the alternative eta A tidak sama dengan eta B. Can you think of a better design for this experiment? Write precise instruction for the conduct
of your preferred experiment. Jadi hipotesis kita null hipotesis, jadi nggak ada perbedaan eta A sama eta B. Kemudian alternatif hipotesisnya ya eta A lebih besar daripada eta B atau eta. Tapi dia minta si alternatif hipotesisnya seperti ini ya. Kemudian asumsi kita biar kita bisa pakai kita bisa pakai T distribution adalah NID, normally identical and independent distributed. Kemudian di sini dia dia random sampling, dia tab random sampling. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan sama kayak nomor 1 tadi ke dalam tabel, kemudian kita temukan average dan totalnya, kemudian cari nilai variance and pooled-nya, kemudian akan didapatkan nilai probability-nya di 18,97%. Dimana 18,97% itu dia higher than 5%. Jadi otomatis kita bilang diterima nih null hipotesis kita. Jadi eta A sama dengan eta B. Tapi sebenarnya ini datanya kurang akurat karena sebenarnya ada better design for this experiment. Jadi ada yang percobaan lebih baik. Pertama, kita mungkin membutuhkan a large amount of judges mungkin yang ditambahkan agar nanti bisa meningkatkan keakuratan. Kemudian setiap juri harusnya tidak hanya mengetes satu brand saja, tetapi dua-duanya biar bisa di-compare gitu ya. Kemudian kemudian a more precise instruction, a large amount of judges, more than 15. Kemudian dia mengetes dua brand juga, brand bir A dan B. Kemudian each judge will score the taste of beer from 1 to 10, where 10 is best and 1 is the worst. Each judge will taste both. Ya, itu intinya seperti itu ya. Jadi ya dibilang ya peer comparison lah ya. Jadi orangnya itu sama yang menilai. Misalnya gini, aku makan jeruk, kamu makan apel, kamu rating jeruk itu sekian gitu kan. Aku rating apel itu sekian. Nah, ratingku jeruk terhadap apel itu kayak nggak bisa di-compare gitu ya. Soalnya aku nggak makan apel. Bisa aja memang aku itu nggak terlalu tinggi, aku ngasih nilai memang rating jarang yang tinggi gitu ya. Jadi seolah-olah rendah gitu. Padahal sebenarnya kalau dibandingkan aku tadi makan jeruk, kamu makan apel, kalau aku makan apel, aku pun ngasih nilainya nggak setinggi itu. Jadi memang lebih baik kalau misalnya juri itu ngetes dua-duanya, baik itu misalnya kalau dalam kasus ini adalah bir A sama bir B, kemudian kalau dalam kasus lain sama aja gitu, misalnya misalnya minuman lain gitu ya, atau jenis boba atau apalah, yang penting dia kayak kita blok mereka itu, jadi lebih akurat data yang kita dapatkan gitu. Mungkin itu aja untuk exercise 2 kali ini. Mungkin exercise 3 akan aku upload minggu depan. Thank you.